Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jinan, wa tahiyatan allati la tafutu fi zaman, wa tahiyatan mahbubatan inda rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala ta'ala fi wasiyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi dzikri rahmatillahi subhanahu wa ta'ala qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa enggak seram itu. Innama ana rahmatun muhdah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia ayuhatullah, kaifa amsaitum? Wa ma alamatu imanikum? Wa nahnu minal mu'minina haqqan. Amin ya rabbal alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqah. Saya pertama ingin berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada santriwan maupun santriwati dan siapapun yang berkenan untuk mendengarkan wasiat ini agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Para santri sekalian yang berbahagia, yang kami cintai dan kami banggakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, birahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, bifadlihi, dengan sebab fadl karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa birahmatihi, dan sebab dari rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bidzalika, dan karena hal itu semua, falyafrahu, maka bergembiralah kalian semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan umatnya serta para pengikutnya hingga yaumul akhir agar senantiasa bergembira atas pemberian karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang jadi pertanyaannya, fadl, karunia terbesar dan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi dan juga untuk sahabat serta sampai para pengikutnya hingga akhir zaman itu apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan daripada ayat itu, innama ana rahmatun muhda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku, kata Nabi, rahmah. Aku adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, muhda, yang diberikan teruntuk umat akhir zaman dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang artinya santri-santri sekalian yang berbahagia, bahwa rahmat terbesar dan fadl terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diturunkannya, diutuskannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini sebagai nabi dan sebagai rasul. Baik beliau sebagai manusia yang biasa, sampai beliau mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Yang artinya nikmat tertinggi di dunia ini adalah nikmat diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa, kecuali sebagai rahmatan, kasih sayang, sebagai rahmat lil alamina, bagi alam semesta. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, kita patut bersyukur hari ini kita bisa tetap dalam keadaan iman. Kita bisa mengenal Islam, semua atas jerih payah dan pengorbanannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanpa Nabi Muhammad, lantas kita tak akan pernah mengenal iman. Kalau tanpa beliau pun, kita pun gak akan pernah mengenal Islam. Tanpa beliau, kita pun gak akan bisa duduk pada hari ini menyelami kalimat-kalimat indah, untayan-untayan puisi yang indah yang Allah berikan kepada kita melalui kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita yang hari ini dididik, dibina, yang kalian pada malam hari ini dan kemarin dikunjungi dan diberkahi oleh Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, yang beliau keturunan langsung, darahnya mengalir darah mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di Nurul Fajri ini kalian bersyukur harusnya, karena di Nurul Fajri kalian bisa diperkenankan pula untuk bergembira atas lahirnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika banyak lembaga-lembaga pendidikan yang tidak membolehkan dan tidak memperkenalkan dan juga tidak memperkenankan siswa-siswinya untuk bergembira kepada kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih diperkenankan, diperbolehkan untuk mengenal lebih dalam keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu nikmat yang besar. Kalian masih diperkenankan dan diperkenalkan oleh Nabi. Bahkan dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau, ini sebagai kabar gembira buat kita. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika khutbah Jumat, ada tiba-tiba salah seorang sahabat, seorang bedui. Bedui itu orang Arab asli, pedalaman Arab. Kalau di bahasa fikih namanya Arab. Kalau di Saudi kemarin umroh, mereka nyebut mereka sebagai Saudi. Mereka adalah orang Saudi. Kalau dalam bahasa fikih Arab. Kita kalau ngebahas mereka Arab, mereka nggak kenal. Padahal Arab itu mereka gitu. Mereka mengakunya mereka adalah Saudi, sebagai orang Saudi. Jadi ketika Nabi khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang Arab. Beliau menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Itu beliau menghampiri khutbah Jumat tersebut, lagi khutbah Jumat, dan yang berada di khotibnya itu sudah berada dalam mimbar. Dan yang menjadi khotib ketika itu langsung orangnya adalah baginda Muhammad SAW. Sama Nabi dicuekin, lagi Jumatan.
Diulang lagi sama si Arab tadi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'ah. Diulang lagi sampai 3 kali, udah dicuekin sama Nabi, masih nanya lagi, ya Rasulullah, matas sa'ah. Ini kalau ada santri begitu, ini mafi akhlak ini santri. Lagi khotib Jumat, lagi khutbah Jumat, gak boleh ada yang berbicara. Kalau ada yang berbicara, faqad lago, sia-sia, harus zuhur lagi dia. Ini khotibnya langsung diajak berbicara, bukan antara jamaah yang ngobrol. Khotibnya langsung ditanyanya, Rasulullah matasa. Sehingga pertanyaan ketiga terlontarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bentar. Langsung dijawab oleh Nabi, waihaka ma'adatta laha. Kata Nabi, ente nanya-nanya kiamat, ma'adatta laha, emang punya persiapan apa untuk menghadapi daripada kiamat? Nanya kiamat kapan, emang apa yang udah dipersiapkan? Daripada nanya kapan, lebih baik nanya apa hal yang perlu dipersiapkan untuk datangan kiamat. Ini santri yang intelijen mah begitu, bukan nanya kapan, tapi nanya lebih ke intinya, apa yang perlu dipersiapkan sama kita untuk menghadapi hari kiamat, bukan nanya kapannya. Tapi ini Arab malah menanyakan mata sa'ah, waihaka ma'adat talaha. Langsung dibalas nanya sama Nabi, emang apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi yaumul kiamah? Lantas laki-laki tadi yang menanyakan, la syai', gak ada yang kami persiapkan Nabi. Sholat kami ya segitu-gitunya, 5 waktu doang. Sholat tahajud bolong, puasa ya Ramadan doang, gak ada puasa Senin Kemis, gak ada. Gak ada puasa sunnah ini, puasa sunnah itu, gak ada. La syai', gak ada apa-apa kita. Gak ada puasa apa-apa kita, gak pakai nyiapin apa-apa. Illa, kecuali kata orang Arab tadi, anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak nyiapin apa-apa. Kecuali kita cuma nyiapin satu hal. Modal cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bikin statement gitu doang, semudah itu. Khutbah Jumat datang, gak nyiapin apa-apa, gak punya tahajud yang baik, gak punya amalan ini, amalan itu, sedekahnya segitu-gitunya. Ketika dibalas tanya sama Nabi, berani kan orang Arab ini. Sehingga beliau cuman ngejawab, kami cuman modal cinta ke Allah, modal cinta ke engkau. Lantas Nabi SAW menjawab daripada pernyataan itu, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Orang Arab, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, gara-gara mafi akhlaknya orang Arab ini, semua jamaah Jumat semuanya gembira semua. Mereka nggak merasakan kegembiraan melebihi kegembiraan pada saat itu. Kenapa mereka kira-kira gembira? Karena dengan modal cinta kepada Nabi SAW. Kalau nabinya itu kekasih Allah, otomatis Nabi punya kedudukan yang baik dan bagus di sisi Allah. Iyalah, pasti punya kedudukan yang baik di sisi Allah. Kalau nabinya punya kedudukan yang baik di sisi Allah, maka orang-orang yang cinta kepada Nabi akan punya kedudukan dan posisi yang baik pula di sisi Allah. Enak gak? Enak. Yang hafal jurumiyah saya, yang hafal imriti guru-guru kamu, yang hafal hadis arba'in guru-guru kamu, kamu yang hafalannya mandek, dablek, males, kerjaannya turu, tapi cinta ke guru kamu itu, kamu digolongin surga bareng guru-guru kamu. Enak? Guru kamu masuk surga, kamu cuma modal apa? Hadis arba'in dicek kan, hafalannya sama malaikat. Nggak hafal malaikat. Lah nggak hafal santri, nggak hafal hadis arba'in.
Jurumiyah Imriti hafal? Enggak. Sorof ini enggak hafal. Lah kamu gimana mau masuk surga? Lah saya cinta sama beliau, wahai malaikat. Oh ya udah bareng sama beliau aja. Bareng sama beliau aja katanya. Ya enak. Santri malas, santri dablek semuanya asal modalnya asal modal cinta. Yang hafal Sahih Bukhari, yang hafal Sahih Muslim, cintain aja mereka udah. Karena kita akan dibersamai dengan orang-orang yang kita cintai. Duduk, duduk. Bro, liatin ada. Sehingga dari hadis ini hadis yang menggembirakan semua orang. Bukan cuma sahabat, harusnya menggembirakan untuk santri-santri. Ini hadisnya harusnya jadi hadis andalan orang-orang males ini. Hadis orang-orang yang belet hafalannya, udah mah belet, males hafalannya. Ini hadis kegembiraan buat semua orang. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, sebab hadis ini sahabat merasakan kegembiraan melebihi kegembiraan apapun. Sekarang secara logikanya, kita nggak mungkin menyamai amalan Nabi. Mungkin nggak nyamain amalan Nabi? Enggak. Nabi itu meskipun sudah dijanjikan surga, kakinya sampai bekas sujudnya tuh terlihat. Artinya banyak sujud yang beliau lakukan meskipun beliau sudah dijanjikan surga. Kita nggak bisa menyamai amalan Nabi. Kita juga jangankan amalan Nabi, kita menyerupai amalan para sahabat, kira-kira mampu nggak? Sayyidina Utsman bin Affan sholat tahajud gak banyak, cuma 2 rakaat. Tapi 1 rakaat hatam Quran. 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat 30 juz. Kira-kira bisa nggak kita menyamai amalan Sayyidina Utsman bin Affan? Nggak bisa kita menyamai amalan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya untuk Nabi. Kira-kira uang di tabsis kita ada berapa? 1.200.000, 300 sedekahin untuk acara pondok, khususnya acara maulid. Berani gak kita? Gak berani. Dan nominalnya pun gak sama dengan apa yang dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jangan nanya berani gak beraninya, nanya nominalnya. Sayyidina Abu Bakar semuanya disedekahin. Artinya kita nggak bisa menyamai amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nggak bisa, jangankan sahabat, kita ngikutin amalannya lah para tabi'in. Khairut tabi'in, Syekh Uwais Al-Qarni, gendong orang tuanya untuk berangkat haji. Umroh aja kemarin langsung batuk-batuk, bawa badan sendiri doang saya. Bawa badan sendiri doang. Umroh, baru umroh, belum haji. Tawaf, sa'i, udah pada batuk-batuk jamaah. Ini ngangkat orang tua. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Nggak bisa kita ngikutin Sayyidina Uwais Al-Qarni. Artinya karena ketidakmampuan kita menyamai amaliyah mereka, ini jadi kabar gembira. Cukup cinta ke mereka, kita akan bersama mereka nanti di surganya Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah. Tapi yang namanya cinta, kalau namanya cinta perempuan, butuh pembuktian gak kira-kira? Butuh pembuktian. Nanti saya jelaskan insya Allah di akhir, kira-kira apa, pembuktian apa bahwa kita ini benar-benar cinta kepada baginda Muhammad SAW. Makanya kemarin Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan mengatakan, sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi, ya kasih hadiah dong. Kita ngaku cinta orang tua ulang tahun, kasih hadiah. Kita ngaku cinta ke Nabi, hadiahnya apa? Maka kata Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, beliau mengatakan hadiah terbaik bagi kelahiran baginda Muhammad SAW adalah apa? Sungguh-sungguh menuntut ilmu.
Itu baru satu. Nanti saya jelaskan konsekuensi mencintai Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih ada 4 konsekuensi mencintai Nabi. Apa itu? Nanti insya Allah kita bahas. Kita ngaji dulu. Kita mulai kegiatan kita pengajian pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Fatihah. Al-Fatihata liman awsana bidu'a wa man ahsana ilaina wa man ahabbana wa man dakhala baitana wa ma'hadana biniyyatin wa man akhadha minna ilman wa biniyyatil qubul wal qulum wa rusum wa salat wa tasadi wa biniyyatil qubul wa tarami kulli sura wa ma'mu wa sallallahu alaihi wa sallam fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kamu main HP, minjem HP Om nih. Nanti main di sini. Al-Fatihah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala fasadun kabirun alimun liman bihi ma fi dini yatamassaku. Kita telah mempelajari kemarin tentang niat ketika belajar. Niat ketika belajar ini diartikan sebagai tujuan menuntut ilmu. Telah dijelaskan di antara niat dan tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk mendapatkan amal akhirat. Awas, ketika belajar menuntut ilmu, kemarin kita belajar bab ini, ada nggak kira-kira tujuan menuntut ilmu untuk mendapatkan ijazah? Ada nggak? Nggak ada. Tujuan utamanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk mendapatkan darul akhirah, yakni surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diantara tujuan nuntut ilmu juga adalah menghilangkan kebodohan diri dan kebodohan yang ada pada orang. Ini tujuan. Di dalam hidup ada yang namanya tujuan, ada yang namanya sarana. Sarana adalah sesuatu untuk mencapai tujuan. Kalau orang mau ke Jakarta, dia butuh sarana, pakai mobil, pakai kendaraan umum, kendaraan pribadi, mau pakai kereta misalkan, ya dia berangkat, sarananya adalah berangkat ke stasiun terdekat dan naik ke kereta. Cuman berapa banyak orang yang lupa tujuan. Dia lupa tujuan, fokus ke sarana. Tujuannya ke Jakarta, tapi malah fokus di stasiun. Berhenti di stasiunnya lama, malah ngitungin jumlah ban yang ada di kereta api. Itu tujuan dan sarana. Orang punya tujuan hidup, pengen hidup enak, butuh sarana, uang.
Uang didapatkan dengan bekerja. Pengen hidupnya enak, hidup enak butuh uang. Uang cara dapetinnya dengan bekerja, berwirausaha. Tapi berapa banyak orang yang lupa tujuannya pengen hidup enak, sehingga untuk berkumpul sama keluarga aja susah karena tersibukkan dengan sarananya apa ya, bekerja. Saking sibuknya kerja lupa sama tujuannya. Berkumpul bercengkrama dengan keluarga, berbagi kebahagiaan dengan keluarga, lupa gara-gara bingung ngebedakan tujuan dan sarana. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tujuan daripada menuntut ilmu. Di antara tujuan menuntut ilmu tadi sudah dijelaskan, dan di antaranya juga adalah ibqa al-Islam. Di antara tujuan menuntut ilmu juga adalah yakni menghidupkan dan mengekalkan agama Islam. Kalian pegang betul, tujuan belajar itu untuk itu semua. Untuk itu semua, nggak ada yang selain daripada yang disebutkan tadi, bukan tujuan. Nggak boleh jadi niat daripada menuntut ilmu. Jangan sampai kita semua sebagai santri lupa tujuan, fokus sarana. Yang namanya nuntut ilmu, tujuannya nuntut ilmu. Maka untuk menuntut ilmu dibutuhkan belajar. Orang mau belajar dibutuhkan sarana. Sarananya apa? Sekolah, masuk jam 7 pagi, itu sarana. Kalau mau dapetin ilmu tapi malas-malasan belajar, ya gimana mau dapet ilmu? Mau ke Jakarta tapi nggak mau naik mobilnya, nggak mau berproses berkendaraannya, gimana mau sampai ke tujuan? Begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Tujuan kita ibqa al-Islam, i'zazuddin, nyebarin, menghidupkan agama. Sekarang mau gimana menghidupkan agama? Kalau kita dalam berprosesnya aja malah fokus di sarana. Malah fokus di sarana. Nurul Fajri ada untuk diam, jangan mainin itu, nanti apinya nggak kedengeran. Pulang sana, mau kemana? Pulang. Jangan main itu. Nah, Nurul Fajri ada tujuannya itu ibqa al-Islam wa i'zazuddin. Ihya'ul Islam, ngidupin agama Islam. Santri-santri dididik tujuannya untuk bisa ngabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Sarananya ada pembelajaran, ada sarananya lewat jalur ekstrakurikuler, olahraga, bermain musik. Tapi berapa banyak yang kitanya lupa tujuannya, lupa tujuan awalnya untuk mengamalkan, mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan sarana untuk mensiarkan agama Allah butuh ilmu. Belajarnya ini harus jadi tujuan. Adapun kayak main bolanya, main musiknya, organisasinya, semua hal yang berkaitan penunjang daripada ibqa al-Islam ini hanyalah sarana. Jangan malah fokus di main bola, fokus di olahraga, fokus di senang-senang, main-main, lupa tujuan awalnya. Ini santri banyak begitu. Kita ini harus tahu, hidup ini tentang pilihan. Hidup itu tentang pilihan. Hidup ini tentang pilihan. Kita mau pilih melakukan ini atau meninggalkan ini. Mau pilih melakukan itu atau meninggalkan hal itu. Dan setiap pilihan tentu ada konsekuensinya. Kamu makan, ada konsekuensinya kenyang. Kamu nggak makan, ada konsekuensinya lah. Ada konsekuensinya lapar. Kamu pagi-pagi jam 7 waktunya masuk kelas. Kamu pilih nggak masuk kelas, kira-kira ada konsekuensinya nggak?
Ada. Hidup itu tentang pilihan, mau masuk kelas atau nggak masuk kelas. Masuk kelas ada konsekuensinya, capek, harus fokus, konsentrasi, ditegur sama guru kalau salah. Nggak masuk kelas juga ada konsekuensinya, ketinggalan pelajaran, lupa sama tujuan awal untuk menuntut ilmu. Ini mic-nya nggak ada suaranya nih. Sini. Mic-nya sini. Yang itu tadi yang sehingga lupa daripada tujuan menuntut ilmu. Hidup tentang pilihan, dan setelah memilih harus siap dengan konsekuensinya. Santri harus siap membuat pilihan dan harus siap menanggung konsekuensinya. Maka diabadikan dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hidup adalah untuk menerima konsekuensi daripada pilihan kita. Gak mau memilih, gak usah hidup. Hidup itu tentang pilihan itu. Setelah memilih harus tanggung jawab terhadap konsekuensi. Laki-laki tanggung jawab terhadap konsekuensinya. Habis asar dikasih kegiatan pengajian, ya konsekuensi. Kenapa nggak diwajibkan? Supaya kalian belajar konsekuensi. Kalau kamu nggak ikut pengajian, ada konsekuensinya. Ustaz Robi bertahun-tahun ngaji, jamaahnya cuma satu. Kamu nggak harus ke Yaman, kamu nggak harus jauh-jauh nuntut ilmu hadis ini, ilmu ayat Al-Quran ini dan lain sebagainya, nerima riwayat ini, nerima riwayat itu. Tinggal datang ke masjid di waktu tertentu, kamu dapat ilmu. Konsekuensinya kamu nggak bareng enak-enakan dengan teman lain. Teman lain enak jajan, teman lain enak bercengkrama, ngobrol, ketawa ketiwi, teman lain enak olahraga, teman lain enak ekstrakurikuler. Kita konsekuensi ngikut pilihan kita, yakni mengaji. Dari sekian 500 santri yang cuma ngaji cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Karena kita nggak tahu bahwa hidup itu adalah pilihan. Mereka yang nggak ngaji, ya otomatis tertinggal keilmuannya, kalah 1 langkah dengan mereka yang mau mengaji. Sebagai santri harus tahu dan harus mau memilih, harus tahu. Wa fa'amma may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau dia mau melihat kebaikan, tanam kebaikan. Iya, sama. Wa amma may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang ngelakuin keburukan, dia bakal melihat keburukan itu segera. Kamu yang hari ini gak mau bersusah payah berproses dalam menuntut ilmu, siap-siap nanti di masa depan kamu akan tertinggal dengan orang-orang lain yang dulunya berproses dan bersusah payah dalam menuntut ilmu. Ketinggalan 1 langkah dengan teman-teman yang lain. Maka harus siap menerima konsekuensinya. Hidup itu tentang pilihan. Sekarang yang jadi pertanyaannya, sejauh mana kita mau memilih kebaikan buat kita di masa yang akan datang. Apa yang kita tanam hari ini, itu akan kita tuai di masa yang akan datang. Hari ini yang kita kerjakan, itu adalah cerminan masa depan kita. Kita yang hari ini cuman senang, cuman senang main-main doang, cuman senang bermalas-malasan, masa depan kita tuh udah kegambar. Kita yang hari ini bersusah payah, berjerih payah, ngelawan ngantuk, ngelawan malas, ngelawan hawa nafsu, udah kelihatan gambaran masa depan kita. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kebaikan yang kita lakukan hari ini akan kita dapatkan manfaatnya di masa yang akan datang.
Makanya waktu-waktu luang, gunakan momen-momen waktu luang itu untuk diisi dengan kebaikan. Kegiatan habis asar itu kegiatan yang paling bagus untuk riyadhah qalbiyah, untuk olahraga hati. Maka diadakan kegiatan-kegiatan habis asar pengajian, karena banyak urusan-urusan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, masalah nuroniyahnya, masalah hatinya, masalah urusan-urusan hatinya itu diturunkan pada asar. Maka sayang banget santri yang sudah difasilitasi pondok untuk belajar habis asar malah meninggalkan pengajian pada asar. Ini tinggal kamu gimana nerima konsekuensi belajar aja. Gimana kamu nerima konsekuensi pilihan. Kamu yang mau nanti menuai kebaikan, per hari ini mulai tanam kebaikan. Kebaikan yang hari ini kita lakukan, niscaya akan kita lihat kebaikan tersebut di masa yang akan datang. Wa fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Kembali lagi ke kitab Fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Di dalam makalah ini dijelaskan adapun kerusakan yang besar di dunia itu adalah alimun mutahaddikun. Itu disebabkan oleh orang-orang yang alim mutahaddik, yang berlaku dosa. Wa akbaru minhu, dan adapun hal yang lebih besar daripada kerusakan tersebut adalah jahilun mutanasiku, adalah orang bodoh yang rajin ibadah. Jadi kalau ada pilihan mana yang lebih besar dosanya, bahayanya, madorotnya, antara orang alim pelaku maksiat dan orang bodoh rajin ibadah, maka kata ulama fasadun kabirun akbaru minhu jahilun mutanasik. Yang paling bahaya itu adalah orang bodoh tapi rajin ibadah, bukan orang alim yang malas-malasan ibadah. Meskipun orang alim yang malas-malasan ibadah ini juga memberikan dampak yang negatif dan bahaya buat masyarakat. Tapi yang lebih bahaya buat masyarakat, buat agama, adalah mereka orang-orang bodoh yang rajin beribadah. Alhamdulillah sebagai santri kita terselamatkan dari satu, terselamatkan dari bodoh yang semangat ibadah. Kalau ditanya kenapa kira-kira kok malah gedean dosanya, bahayanya, negatifnya orang bodoh yang beribadah, orang beribadah malah jelek. Malah orang-orang alim kalah madorotnya yang mereka melakukan dosa. Maka ulama mengatakan li'anna fasadahu, di dalam syarahnya, qad yakunu fil i'tiqad wal amal. Karena terkadang kerusakannya orang bodoh yang beribadah terkadang itu ada fil i'tiqad wal amal. Rusaknya tuh dalam keyakinan dan juga rusak dalam perbuatan. Orang bodoh sholat duhur nggak tahu kalau sholat duhur itu 4 rakaat, ada 2 salam. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sholat rukun qaulinya nggak tahu, rukun fi'linya nggak tahu, rukun kolbinya nggak tahu, gimana mau sah sholatnya? Tapi dia melakukan ibadah, semangat ibadahnya, tapi nggak tahu itu, sehingga kerusakan dalam ibadahnya itu menyebabkan kerugian 2 hal. Pertama di amalnya, kedua dalam keyakinan. Dia yakin sholatnya diterima, padahal rukun syaratnya nggak memenuhi. Ini rusak ibadahnya, amal ibadahnya rusak, keyakinannya pun rusak. Maka diabadikan orang-orang seperti ini dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Terus apa lagi lanjutannya? Wa yahsabuna alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Maka diabadikan dalam Al-Quran itu alladzina, adapun orang-orang dolla sia-sia sa'yuhum, amal perbuatan mereka sia-sia, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wahum yahsabuna, dan adapun mereka orang-orang yang sia-sia itu, yahsabuna, mengira, annahum, bahwa mereka, yuhsinuna sun'a, telah melakukan perbuatan baik. Orang yang paling sulit untuk dibenarkan itu adalah orang yang mengira dirinya itu benar. Karena merasa benar, dia nggak mau diberikan kebenaran yang bagaimanapun juga, dengan cara yang benar sekalipun. Karena mereka ngerasa dirinya benar. Karena ngerasa dirinya benar, susah untuk dibenarkan. Ya gimana mau dibenarkan, orang nggak ngaku salah? Gimana mau diperbaiki, orang nggak ngerasa salah? Karena nggak ngerasa salah, susah untuk diperbaiki. Karena ngerasanya benar aja dia. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, diabadikan juga ini dalam maqalahnya ulama, wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasaku. Huma, adapun mereka, orang alim yang berlaku lacut dan orang jahil yang rajin ibadah, mereka berdua itu fitnah, adalah ujian, fil alamina, di dalam alam semesta. Gak ada yang lebih baik, semuanya sama-sama jelek. Tapi yang lebih jelek adalah mereka yang rajin ibadah tanpa ilmu. Liman bihima, itu ujian buat siapa? Ujian buat orang-orang yang berpegang teguh kepada mereka berdua. Wayanwi, dan berniat siapa penuntut ilmu bihi, dengan menuntut ilmunya, akan asyukra, syukur ala nikmatil akli, atas nikmat akal. Wasihatal badani, dan sehatnya badan. Dan adapun niat dalam menuntut ilmu juga harus diniatkan untuk mensyukuri nikmat akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jawab dah sanes Jumat tadi mah. La in syakartum walain kafartum, kalau syukur ditambahin kata Allah, kalau kufur ya dikurangin. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku lebih perih. Makanya belajar tujuannya itu ngasah akal, ngasah otak. Yang mereka bertujuan ngasah akal dan ngasah otak itu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena syukur, fadilahnya adalah menambahkan nikmat akal tersebut. Tadi yang kapasitas otaknya cuma 10 giga, gara-gara belajar niatnya syukur atas nikmat 10 giga, Allah tambahin jadi 15. Dia belajar lagi hafalan, tadinya kuotanya cuma 15 giga, dia syukurin lagi dengan belajar. Buah syukurnya itu belajar. Tadinya 15 giga ditambahin sama Allah jadi 20 giga. Ini perumpamaan otak kalian. Meskipun kan gak nyampe giga-gigaan, sebenarnya baru megabyte paling. Itu tujuan belajar. Di antara tujuan belajar yakni adalah syukur atas nikmat akal. Yang selanjutnya wasihatal badan, dan tujuan nikmat belajar dan tujuan belajar selanjutnya adalah untuk mensyukuri sehatnya badan. Mereka yang bertujuan belajar untuk mendapatkan kesehatan badan, hakikatnya mereka sedang menambahkan kesehatan badan bagi mereka. Wala yanwi, dan tidaklah berniat bihi, dengan belajar, akan iqbalan nasi, mendapatkan pengakuan dari manusia. Awas, berarti ijazah itu bukan tujuan kata ulama. Orang sekolah tanda bahwa dia pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Orang sekolah bukan tanda bahwa dia pernah belajar.
Orang mondok bukan tanda dia itu pernah belajar. Dia pernah mondok tapi belum jaminan bahwa dia pernah belajar di pondok. Makanya tanyakan ke diri sendiri. Ini bernyangkut kepada niat kita untuk menuntut ilmu. Banyak tadi sebagaimana di awal dijelaskan, orang punya tujuan butuh sarana. Punya tujuan butuh sarana. Dari punya tujuan dan butuh sarana ini lahirlah lupa tujuan, fokus sarana. Gara-gara lupa tujuan, fokus sarana, nggak dapet dia tujuan utamanya. Mau ke Jakarta nggak sampai ke Jakartanya karena fokus sarana. Kita ini punya tujuan sama, nyebarin agama Islam. Caranya pakai marawis, caranya pakai hadroh, caranya lewat jalur olahraga, caranya lewat musik, caranya lewat drama, caranya lewat internet dan media sosial. Fokus di sarana, lupa tujuan. Padahal orang fakidus syai' la yu'ti. Dulu Sunan Wali Songo nyebarin agama Islam. Dia pakai wayang kulit, pakai gamelan. Itu semua sarana. Tujuannya gimana mensiarkan bahwa Allah itu Maha Lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Nah, gimana mau nyebarin agama Islam lewat wayang, lewat gamelan, kalau kita nggak tahu bahwa Allah itu nggak melahirkan, bahwa Allah itu nggak dilahirkan, bahwa Allah itu zat yang Maha Esa, lam yakun lahu kufuwan ahad, nggak ada sesuatu apapun di dunia ini yang sebanding, setara kebesaran dan kekuasaannya seperti Gusti Allah. Fakidus syai' la yu'ti. Orang nggak punya apa-apa tuh nggak bisa ngasih apa-apa. Sekarang kamu punya uang, kamu nggak punya uang, tapi kamu mau sedekah uang, kira-kira bisa? Enggak. Kita nggak punya uang di kantong, mau sedekah uang nggak bisa, karena nggak punya uang. Sekarang kita mau mensiarkan agama Islam lewat sepak bola, lewat media sosial, lewat seni musikalisasi dan lain sebagainya. Tapi kita nggak punya pemahaman yang baik tentang agama Islam. Gimana mau siarkan agama Islam? Lupa tujuan, fokus sarana, main bolanya rajin, ngajinya malas. Main musiknya rajin, ngajinya malas. Gimana mau bikin lirik-lirik yang menggembirakan? Gimana mau bikin lirik-lirik yang memperkenalkan dengan agama Islam? Lupa tujuan, fokus sarana. Harusnya tetap punya tujuan, cari sarana. La yanwi bihi iqbalan nas. Belajar itu tujuannya bukan mendapatkan pengakuan. Adapun ijazah, dengan sekolah kita dapat pasti ijazah, tapi belum tentu kita mendapatkan pembelajaran dari sekolah. Orang sekolah, ijazah itu hanyalah bukti bahwa kita pernah sekolah, bukan bukti bahwa kita ini benar-benar pernah belajar. Sekarang tanyakan, kita ada di pondok, jasad kita, apakah ruh kita ada di pondok? Kita hari ini mondok. Pertanyaannya, apakah kita ini benar-benar sedang belajar di pondok? Kalau acara paling sakral nuntut ilmunya aja masih ngobrol, masih ngebahas yang lain, masih malah milih tidur. Apakah ini kita benar-benar belajar? Waktu belajarnya aja nggak belajar, apalagi waktu nggak belajarnya, gimana mau belajar? Besok pagi kita belajar, waktu sekolah. Lihat diri kita, pakai kacamata kita, pakai kaca untuk menilai diri kita. Apakah kita ini benar-benar orang-orang yang belajar? Apakah kita yang termasuk orang-orang yang pernah berpikir ketika belajar? Kalau enggak, celaka kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang sekolah cuman mengejar ijazah?
Yang kalau mengejar ijazah dan nilai-nilai, dia hanya akan capek hidupnya mengejar nilai-nilai angka yang bentuknya itu pasti, eksak. Nilai akhlak 9, padahal di masyarakatnya nggak diterima. Angka itu nilai pasti 9, 8, oh nilai akhlaknya 10, padahal di masyarakatnya belum tentu keterima. Karena yang dia kejar hanya ijazah. Mengejar ijazah hanya mengejar daripada nilai-nilai dan angka-angka. Walastijlaba hutamid dunia, dan juga tidak pula untuk mendapatkan hingar-bingar dunia. Jadi tujuan belajar itu bukan supaya dapat universitas ternama. Universitas ternama nanti dapat ijazahnya, ijazah ternama. Itu juga bagian daripada hutamid dunia, perhiasan dan hingar-bingar dunia. Wal karomata inda sultani, dan juga bukan untuk mendapatkan pangkat kemuliaan di sisi para raja, wa ghairihi, dan semisalnya para raja. Qala, telah berkata siapa Muhammad bin Hasan rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah merahmati kepada beliau, laukanan nasu, apabila seandainya ada apaan nasu manusia, kulluhum, setiap daripada manusia itu abidi, budakku, la a'taqtuhum, niscaya akan saya bebaskan mereka, merdekakan mereka. Wa tabarra'tu, dan akan membebaskan siapa aku, an walaihim, daripada wilayah kekuasaan mereka. Kata Muhammad bin Hasan rahimahullah taala, kata seorang ulama, kalau semua manusia adalah budak saya, akan saya bebaskan semua manusia tersebut, dan saya akan membebaskan diri saya daripada kuasanya manusia. Kenapa? Karena tujuan menuntut ilmu bukan untuk ngatur manusia, bukan untuk mendapatkan bukan untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan di sisi manusia, bukan untuk mendapatkan penghormatan di sisi manusia. Karena itu semua hanyalah hingar-bingar daripada perhiasan dunia, penghormatan dan lain sebagainya. Itu bukan tujuan, itu cuman sarana, bukan tujuan menuntut ilmu. Adapun nantinya dihormati, jadikanlah penghormatan itu untuk mendapatkan tujuan utama. Apa? Ridho Gusti, ibqa'al untuk mengekalkan agama Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Jadikan penghormatan itu untuk itu, bukan untuk dijadikan tujuan. Awas, santri itu harus pinter, mana tujuan, mana sarana. Harus dipikirin baik-baik, mana tujuan, mana sarana. Dapat follower banyak, itu bukan tujuan, itu sarana. Itu sarana. Punya madrasah, punya pesantren, santrinya banyak, amin. Nanti jadi mubalik, jadi dai, jadi apapun yang mempengaruhi masyarakat, pengikutnya banyak, amin. Itu bukan tujuan. Tapi kalau dapat hal begitu, jadikanlah hal itu sebagai sarana. Untuk tujuan utama apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Untuk apa? Ngabdi ke Gusti Allah. Tujuannya mah itu. Cuman santri sekarang nih banyak yang kebelinger, mana tujuan, mana sarana. Ada waktunya ngaji malah nggak ngaji. Main bolanya getol, main musiknya getol, seneng-senengnya getol, lupa kalau itu semua mah cuma sarana. Tujuan utamanya apa? Dapat ilmu, nyebarin ilmu bisa lewat sepak bola, bisa lewat voli, bisa lewat marawis, bisa lewat band, bisa lewat media sosial, bisa lewat multimedia, programming dan lain sebagainya. Itu hanya sarana. Tujuannya tetap syiarkan agama Islam, ngabdi ke Gusti Allah. Waman wajada ladzatal ilmi, dan barang siapa yang mendapatkan lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu, wal amali bihi, dan mengamalkan ilmu,
qallama yarghabu fi ma 'indan nas, maka dia akan mensedikitkan apa-apa yang disenangi sama manusia. Orang tolak ukur santri, kalau dia sudah senang sama ilmu, dia akan menyedikitkan apa-apa yang disenangi manusia pada umumnya. Sekarang tanya kepada diri sendiri, kamu jujur tanya ke diri sendiri, kita nih udah dapat belum nikmatnya belajar, nikmatnya mengamalkan ilmu? Ciri nikmat itu semua adalah gak gampang dipengaruhi oleh teman-teman kita. Kalau udah dapat nikmatnya nuntut ilmu, nikmatnya ngamalin ilmu, gak gampang dipengaruhi temen beli ini, kita beli ituan juga. Temen, wah pakai jaket ini, pakai baju Green Light, pakai jaket Erigo, nggak terpengaruhi karena sudah dapat nikmatnya ilmu. Kita yang tadinya seneng pakai peci ketika beraktivitas, temen pakai topi, temen nggak pakai peci, nggak terpengaruhi sama temen. Kita yang tadinya benar-benar semangat dalam menuntut ilmu, teman-teman mau berhenti mondoknya misalkan, nggak terpengaruhi sama teman. Qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Ini rumusan sederhana. Orang kalau udah ngerasain enak, udah lupa dengan keenakan-keenakan yang kecil. Karena puncak dari nikmatnya yang tinggi itu sudah dia dapatkan. Kamu kalau belum bisa begitu, tanda belum dapat kecintaan terhadap ilmu, belum dapat kecintaan terhadap mengamalkan ilmu. Itu tolak ukur sederhana dalam menuntut ilmu. Ansyadana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori imla'an li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran, man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad fayal khusran talibihi linaili fadlin minal ibad. Ada syair yang dikirimkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, faza, maka dia akan mendapatkan keuntungan bifadlin minar rasyad. Fayal khusran, maka merugilah talibihi, orang-orang yang menuntut ilmu, linaili fadlin minal ibad, hanya untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Allahumma illa ila talabal jah. Beda lagi kalau nuntut ilmunya dia nyari kedudukan. Kayak ada alumni sekarang masuk IPDN, gak keterima, dia ikut les supaya bisa keterima di IPDN. IPDN nanti lulus jadi apa? Jadi politikus, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur. Sekarang alumni ada yang begitu. Nanya ke saya, gimana Bi? Setuju saya, berangkat kamu IPDN. Saya dukung. Kenapa? Nih dalilnya. Dia jadikan hal itu sebagai sarana, bukan tujuan. Dia cari kedudukan untuk apa? Lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dengan jabatan sebagai gubernur, kira-kira gampang nggak dengan tanda tangan kita bangun masjid ini? Gampang nggak? Gampang. Bikin acara Islami ini gampang nggak? Cukup dengan tanda tangan juga. Bubarkan prostitusi ini gampang nggak? Hancurkan Homer minuman keras ini gampang nggak? Tinggal tanda tangan nih. Amer, vodka dan lain sebagainya ilegalkan, bakar, tanda tangan. Bakar. Gampang nggak? Lebih gampang amar ma'ruf, lebih gampang nahyul munkar. Tapi mendapatkan kedudukan itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Kalau dijadikan tujuan sarana tersebut, kegila-gila nanti kita. Nggak jadi gila, nggak jadi malah pakai ekstasi, malah bunuh diri dan lain sebagainya karena nggak kecapaian.
Tapi kalau dijadikan sarana, ada nggak ada itu, kita tetap amr ma'ruf, tetap juga nahyul munkar. Ada alumni kita yang sekarang fokus di PDN, mau fokus di politik. Nantinya dia bisa jadi PNS di camat, jadi kepala desa, bisa jadi gubernur dan lain sebagainya. Keren. Kalian ya harus begitu. Tujuannya ibqa al-Islam, tujuannya ngabdi. Sarananya tinggal cari sama kalian. Tapi jangan sampai lupa fokus di tujuan, jangan fokus di sarana. Sarana hanya alat, syukur-syukur setiap kalian di bidang musik, seni, jago, di bidang olahraga, hebat. Saya alhamdulillah dari zaman kuliah sampai sekarang ini tahadus bin nikmat. Nikmatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan saya sebenarnya itu bukan di bidang keilmuan. Kelebihan saya tuh di bidang leadership, mampu ngayomin banyak orang. Saya 7 tahun, 8 tahun nggak ada reunian kuliahan tuh jarang. Paling baru sekali lah. Tapi sampai hari ini dikirim, ditransfer sama teman-teman saya. Bahkan ketika teman saya nikahan, itu yang ngegandeng pengantin prianya bukan orang tuanya, itu saya. Jadi ada teman kuliah nikahan kemarin 2018-2017. Jadi yang ngegandengnya padahal bapaknya ada, ibu kandungnya ada, tapi yang dia cuma mau digandeng sama saya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu kalau bukan keakraban? Saya akrab sama dia cuma jalur sepak bola doang gitu. Dari sepak bola saya bina imannya, dari sepak bola saya bangun agamanya. Sholat subuhnya, jauhi homernya, jauhi daripada pergaulan-pergaulan yang bebasnya. Sehingga teman-teman saya, orang tuanya pasti kenal saya. Alek, pasti kenal semua saya. Dan orang tuanya pun gak cemburu ketika nikahan malah digandengnya sama saya. Gak cemburu karena tahu gimana diri saya. Makanya sampai sekarang masih dikunjungi, masih dikirimi ini, ngirimin paket ini, ngirimin paket itu. Padahal sayanya juga jarang kontak mereka, jarang ngirimin sesuatu, bahkan gak pernah ngirimin sesuatu ke mereka. Karena apa? Karena hobi-hobi kami dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Ya makanya alangkah indahnya kalau kamu santri-santri semua sarananya punya banyak untuk syiar agama Islam. Bisa main musik ini, bisa main musik itu, bisa olahraga ini, bisa olahraga itu. Punya ilmu ini, punya ilmu itu. Kemampuan programming bisa, main media sosial bisa, internet dikuasain jago. Sehingga apa? Sehingga kamu tuh banyak bisanya, sehingga gampang mensiarkan agama Islamnya, gampang mempengaruhi orang, gara-gara punya ability yang banyak bisanya, sehingga gampang untuk ditauladaninya, sehingga gampang untuk diikutinya, gara-gara banyak bisa. Santri kelas 1 ada ekskul apa ikut silahkan, nggak masalah. Tapi cukupkan 7, jadikan sarana. Jangan sampai main bolanya jago, baca kitab gak bisa. Jangan sampai gonjreng. Yusannu raful yadaini gak bisa. Baca kitab gundul Miftahul Faroji Az-Zikru, kira suruh dibaca Miftahul Farji Az-Zakaru, gara-gara gak bisa baca harusnya Miftahul Faroj. Adapun kunci kebahagiaan itu Az-Zikru, adalah dengan zikir para umum. Gara-gara banyakan gonjreng, waktunya ngaji kitab ilmu alat jarang masuk, dikasih tulisan yang mirip dengan itu Miftahul Farji, baca dengan pede, padahal salah. Kunci farj adalah Az-Zakaru. Gara-gara fokus sarana, lupa tujuan. Siap fokus tujuan, harus siap.
wa tanfidil haqqi wa izazid din la li nafsihi wa huwa fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wallahu ta'ala a'lam rabbil alamin. Santri-santri sekalian yang berbahagia yuhatullah. Terakhir, gak banyak pengumuman. Saya mau jelasin tentang status maulid. Kira-kira mau mendengar gak tentang maulid? Yang banyak kisah nih tentang maulid. Anak-anakku sekalian yang berbahagia yuhatullah. Ya sayyidi shogir. Ada banyak kecintaan para sahabat kepada baginda Muhammad SAW. Bahkan tadi saya baru menukil salah satu makalahnya Abu Sufyan, Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, yang dulu pernah memusuhi Nabi. Dulu Sayyidina Abu Sufyan pernah jadi musuh Nabi, tapi beliau mualaf, langsung masuk agama Islam. Beliau pernah mengatakan ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan. Orang-orang Arab tuh paling jago bikin syair. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan. Ma ra'aitu ahadan, kata Sayyidina Abu Sufyan, apa artinya? Ma ra'aitu ahadan, saya tidak melihat seseorang yuhibbu ahadan, mencintai seseorang, kama yuhibbu, sebagaimana mencintainya ashabu Muhammadin, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, Muhammadan kepada Nabi. Artinya kata Sayyidina Abu Sufyan, saya nggak pernah ngelihat orang yang cinta kepada seseorang sebagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad SAW kepada baginda Muhammad SAW. Yang artinya dari sini gak ada kecintaan yang menyerupai cintanya sahabat Nabi kepada Nabi. Gak ada di dunia ini yang cintanya lebih besar seperti cintanya sahabat Nabi kepada Nabi. Bahkan kecintaan rakyat kepada rajanya gak sama seperti cintanya sahabat Nabi dengan Nabi. Bahkan cintanya seorang anak ke orang tua kalah. Cintanya murid kepada guru kalah. Gak ada cinta yang lebih besar seperti cintanya sahabat Muhammad kepada baginda Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan ada salah satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Siapa? Ketika beliau masih kafir, jadi banyak sahabat Nabi itu dulunya kafir. Sayyidina Urwah bin Mas'ud ketika kafir itu pernah beliau ngintip, nih kok
sahabat Nabi kok bisa patuh banget sama Nabi. Pengen lihat cintanya sahabat Nabi itu gimana. Dan beliau kaget ketika melihat Nabi meludah, sahabat langsung menengadahkan tangan. Nabi berwudu, langsung air wudunya tuh ditengadahkan pakai ember. Nabi ludah ke kiri, sahabat langsung ambil ludahnya dengan tangan. Beliau gosokkan ke kulit beliau, beliau gosokkan ke tempat-tempat luka beliau, beliau gosokkan ke wajah beliau. Nabi meludah, Nabi berdahak sekalipun beliau tengadahkan dahak tersebut. Beliau Nabi berwudu, wudunya diambil sama sahabat, dipakai sahabat. Nabi cukur rambut, diambil rambutnya sebagai azimat untuk berperang. Sehingga gak ada kecintaan di dunia ini yang melebihi kecintaannya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud, saya gak pernah melihat prajurit yang punya militan sebagaimana militansinya para sahabat Nabi kepada Nabi. Kok sampai segitunya, kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Dahaknya aja sampai dioleskan ke seluruh kulitnya. Air bekas wudunya begitu. Dan ketika Nabi memberikan perintah, semuanya pada taat. Semuanya bergegas, berlomba-lomba melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi wudu semuanya begitu. Bahkan semua orang ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, nadanya semuanya lirih. Gak ada yang berani teriakan Nabi. Semuanya nadanya lirih, sebagai bentuk menghormati baginda Muhammad SAW. Dan gak ada yang berani memandang wajah langsung mata ke matanya Nabi, karena memuliakan Nabi. Sampai beliau mengatakan ke kaum kafir Quraisy, siapa? Sayyidina Urwah bin, ketika beliau masih beliau ngomong ke orang-orang kaum kafir Quraisy, wahai kaum, saya pernah ketemu Raja Anu, saya pernah ketemu Kaisar Anu, saya pernah ketemu orang yang paling berpengaruh di dunia. Saya pernah ketemu Raja Najasyi, saya pernah ketemu Raja Romawi, tapi saya nggak pernah melihat orang yang mencintai rajanya sebagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad SAW kepada baginda Muhammad SAW. Mereka memuliakan Nabi melebihi pemuliaannya para raja, para kaum kepada raja, melebihi memuliakannya anak kepada orang tuanya, lebih memuliakannya murid daripada guru. Gak ada anak sekarang cium ke orang tua aja boro-boro ludahnya orang tua, nyium orang tuanya aja pakai pipi, nyium orang tuanya aja pakai jidat. Sahabat Nabi itu berebut daripada tangan Nabi SAW. Bahkan saking mulianya Allah, ketika Nabi buang air itu sengaja diresap sama bumi. Nabi buang air itu langsung diresap. Khawatir sahabat Nabi itu memperebutkan air bekas buang airnya Nabi, sehingga bumi itu buru-buru meresap. Karena bumi juga pengen mendapatkan keberkahan daripada baginda Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, begitulah para sahabat, para tabi'in mencintai daripada Nabi SAW. Jadi bahkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, gak sempurna iman kalian, hatta akuna, sehingga aku, kata Nabi, ahabbu ilaihi, lebih dicintai dari orang tersebut, baik orang tuanya, lebih dicintai daripada dia cinta ke orang tuanya, lebih dicintai daripada dia cinta ke anaknya, lebih dicintai daripada dia mencintai seluruh manusia. Jadi tolak ukur iman kita, kamu kalau cinta ke orang tua, tanyakan ke diri sendiri. Kalau Nabi, kalau kamu marah orang tua kamu dihina dan dicelakan, maka kamu harus lebih marah ketika nabimu dihinakan dan dicelakan. Kalau kamu cinta ke orang tua kamu, maka cinta kamu harus lebih besar kepada cinta baginda Muhammad SAW. Jadi hakikatnya gak ada cinta ke anak, gak ada cinta ke orang tua, gak ada cinta ke guru, gak ada cinta antara suami dan istri.
Gak ada cinta di dunia ini melainkan sumber kecintaan yang lebih besar datang daripada baginda Muhammad SAW. Ini bentuk kecintaannya para sahabat dan Nabi. Lantas yang namanya cinta tentu butuh konsekuensi. Bahkan ada salah satu sahabat yang saya pernah cerita nih di Taujihat tentang sahabat Nuaiman radhiyallahu taala anhu. Tahu sahabat Nuaiman? Saya pernah Taujihat kan, ya pernah? Mau cerita lagi? Bosan ya cerita mulu. Nuaiman lagi. Saya kalau cerita Nuaiman juga ngekek karena lucu. Dan Sayyidina Nuaiman saya jelaskan secara global. Beliau ini gampang sakau. Dua hal. Satu, khomer. Jadi beliau nggak bisa sehari hidup tanpa khomer. Yang kedua, beliau juga nggak bisa hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Jadi kesenangan beliau dua di dalam hidup. Nggak boleh kehilangan dua hal ini dalam satu hari. Satu khomer, satu Nabi. Jadi kalau sehari nggak ketemu Nabi, galau beliau. Sehari nggak ketemu Nabi, galau, nangis pasti. Dan sehari nggak ketemu khomer, itu galau luar biasa. Maka kehidupan beliau minum khomer, ketahuan Nabi, seneng. Ketahuan Nabi seneng. Sama Nabi dipecut, pecut, seneng tadi. Karena bertemu dengan Nabi. Ini hebatnya. Bahkan beliau karena saking senangnya dengan Nabi dan Nabi juga senang sama Nuaiman, beliau dapat legalitas masuk surga. Innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Sesungguhnya Nuaiman senang Allah, cinta ke Allah, cinta ke Rasul. Dan Allah wa Rasul yuhibbunahu. Dan Allah dan Rasul sama-sama cinta kepada Sayyidina Nuaiman. Bahkan Sayyidina Utsman pernah kegetok palanya. Sayyidina Utsman tuh pernah dipukul palanya sama Nuaiman. Tapi Sayyidina Utsman gak berani marahin Nuaiman. Kenapa gak berani? Gara-gara dicintai Allah dan dicintai Rasul. Bayangin Sayyidina Utsman lagi sholat, Allahu Akbar, dibohongin sama Nuaiman orang buta. Orang buta tuh yang lagi sholat depan ente itu Nuaiman. Orang butanya ini kesel ke Nuaiman. Tapi sama Nuaiman dibisikin bahwa yang Nuaiman lagi sholat di depan, dibohongin. Padahal yang lagi sholat Sayyidina Utsman. Kesel lagi keselnya seorang buta ini maju ke depan, dihantam kepala orang yang sholat. Jedar, rasakan itu Nuaiman. Padahal yang di depan itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu adalah khalifah ketika itu. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar udah nggak ada, Sayyidina Abu Bakar nggak ada, Sayyidina Utsman pemimpin, presidennya. Presiden dikeplak palanya, cetak. Wow, semua sahabat yang lagi sholat itu ramai. Amirul Mukminin ingin dibunuh, Amirul Mukminin ingin dibunuh, katanya. Kan lagi ramai. Sayyidina Umar meninggal karena ditusuk. Sayyidina Umar tuh meninggal ditusuk dari belakang lagi sholat. Nah Sayyidina Utsman lagi sholat dipukul. Sehingga sahabat ramainya, wah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman pengen dibunuh. Padahal orang buta itu yang mengira bahwa yang lagi sholat yang dipukul itu adalah Nuaiman. Sehingga orang butanya yang kena pukul sama sahabat itu. Nuaiman yang kabur. Nuaiman yang kabur. Ini kalau kisahnya dari awalnya lucu banget. Kalau ceritanya dari awal. Cuman kapan-kapan saya ceritakan. Tapi gimana kecintaan Sayyidina Nuaiman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata dengan sebab cintanya beliau mendapatkan legalitas, mendapatkan kehormatan, mendapatkan pengakuan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta. Tentu anak-anakku sekalian yang berbahagia yuhatullah. Yang namanya cinta ini menuntut konsekuensi. Yang namanya cinta ini juga membutuhkan bukti. Ada kurang lebih 4 bukti bahwa kita ini benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka menuntut konsekuensi harus ta'zim. Harus apa?
harus ta'zim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim itu gimana? Bukan cuman hormat, bukan cuman berdiri. Enggak semua cinta juga harus melahirkan ta'zim. Orang tua punya anak, cinta orang tua ke anak, kira-kira cinta enggak? Cinta, tapi harus enggak orang tua ta'zim ke anak? Enggak. Tapi kalau cinta kepada baginda Muhammad SAW, ini mengharuskan bagi mereka yang cinta untuk ta'zim, menghormati, mengagungkan. Semua hal yang berkaitan dengan Nabi harus dihormati, harus diagungkan. Nabi menurunkan Al-Quran, maka semua isi kandungan Al-Quran harus dihormati dan diagungkan. Kitab-kitab yang menjelaskan Al-Quran juga harus dihormati dan gimana cara bawa kitabnya, gimana supaya nggak merendahkan Al-Qurannya, gimana supaya terus bisa menghormati daripada semua yang berkaitan dengan Al-Quran dan kitab-kitab tersebut. Menghormati Al-Quran berarti menghormati makhluk yang memperantarakan atas turunnya Al-Quran, yakni baginda Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada baginda Muhammad SAW itu juga mewajibkan pembuktian yang harus menerima konsekuensinya, yang harus siap menerima konsekuensinya apa? Yakni taat kepada baginda Muhammad SAW atas apapun yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Mau senang atau tidak senang kita terhadap perintahnya, tetap harus taat. Taat ke Nabi berarti juga mentaati semua orang-orang yang menjadi wasiat warisan para Nabi SAW. Siapa? Ulama, guru, orang tua, dan siapapun yang diwasiati kepada Nabi untuk taat kepada mereka. Allah, Rasul, pemerintah wajib taat kita ke pemerintah. Kamu sama Pak RW kamu wajib taat, kamu sama RT kamu wajib taat, kamu sama kepala desa kamu wajib taat. Semuanya yang diwasiati sama Nabi untuk taat ke mereka, kita pun wajib taat. Dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah, para sahabat, mereka pernah merasakan getir dan pahitnya tidak mentaati Rasulullah SAW. Dampak gak taat, sahabat itu udah pernah merasakan pahitnya. Gara-gara gak taat, dampaknya banyak di dunia maupun di akhirat. Pernah dengar kisah peperangan Uhud? Pernah? Peperangan Uhud itu kekalahan perdana bagi umat muslimin, yang disebabkan salah satunya adalah karena tidak taat dan tidak patuh terhadap Rasul. Saya ceritakan, mau perlu diceritakan apa globalnya aja? Peperangan Uhud ini terjadi karena ketidakridoannya kaum kafir Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar. Ketika perang Badar, Nabi kan hijrah. Setelah perang Badar, Nabi hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah, Nabi dengan para sahabatnya diterima oleh masyarakat Madinah. Berhasil dakwah Islam di kota Madinah. Tersebarlah agama Islam di kota Madinah. Iri, dengki, tidak ridho mereka terhadap penyebaran agama Islam. Dua hal yang menyebabkan mereka tidak ridho. Pertama, kalah di perang Badar. Kedua, Nabi Muhammad berhasil dakwah agama Islam di kota suci Madinah. Sehingga berangkatlah kaum kafir Quraisy atas ketidakriduan itu, membawa 3.000 pasukan ke kota Madinah untuk perangi Nabi Muhammad SAW.
Sampai di kota Madinah, peranglah mereka. Nabi membawa 1000 pasukan. Nabi bawa 1000 pasukan. Yang perang Badar cuma 300, perang Uhud 1000. Ketika berangkat, Nabi sadar gak mau Madinah berantakan gara-gara perang Uhud. Maka dibawalah di luar kota Madinah. Jadi perangnya tuh gak di kota Madinah, di luar. Bawa 1000. Ada pasukan munafik mata-mata, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mata-mata. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sama kayak salah satu mata-mata di antara kalian. Kerjaannya menghasut. Jadi setan itu berbentuk itu gak melulu gak kelihatan, gak melulu tak kasat mata. Kadang tuh yang menjadi setan itu kadang minal jinni wal insi, baik golongan jin maupun dari golongan manusia. Tadinya gak punya niat kabur, gara-gara temen ngajak merokok kabur, ikut-ikutan merokok dan kabur. Tadinya gak niat berhenti kelas 3, gara-gara temen berhenti kelas 3. Tadinya gak niat berhenti di kelas 2, gara-gara temen jadi berhenti. Tadinya gak niat pulang, gara-gara temen niat pulang. Tadinya mah gak cinta dunia, gara-gara temen jadi cinta dunia. Ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari 1000 pasukan, Abdullah bin Ubay bin Salul, hati-hati kamu. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul juga di antara kita yang kadang kalau mereka tuh lagi gak waras. Tapi mudah-mudahan sering warasnya. Dihasut orang-orang muslimin. Kita kalah jumlah, orang-orang kafir itu bawa 3000, kita 1000. Mending balik ke Madinah. Sehingga dari hasutan macam-macam ini itu, yang tadinya bawa 1000 keambil sama Abdullah bin Ubay bin Salul 300. Jadi sisa 700. Bayangin 700 lawan 3000. 700 lawan 3000 orang. Sama Nabi dikasih arahan, gak usah mundur, kita pantang mundur, selalu maju, selalu hadapi. Mau musuhnya berapa kali lipat di antara kita maju terus. Sehingga sampailah Nabi dengan 700 pasukannya ke sebuah bukit Jabal Uhud. Perang di sana mereka. 700 lawan 3000, berarti 1 lawan 4 sampai 5. 1 orang perang lawan 5-4 orang. Kita 1 lawan 1 aja belum tentu menang. Ini 1 lewat 4, 1 lawan 5. 7 kali 3 itu udah 2100 kan, 2804. Sampai di sana Nabi sadar lawannya ini panglima perang hebat. Setelah perang Badar, orang kafir Quraisy sadar kalah. Mereka manggil Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, panglima perang terhebat. Maka ditariklah Khalid bin Walid untuk memimpin perang Uhud. Jadi panglima perang terhebat lawan panglima perang terhebat. Tapi yang bedanya sarananya Nabi Muhammad cuma 700. Khalid bin Walid bawa 3000 pasukan. Di antaranya ada pasukan berkuda, pemanah dan lain sebagainya. Nabi sadar ini lawannya berat karena panglima perangnya dan bala tentaranya. Maka Nabi bagi tugas. Di antara nasihat Nabi di sana, Nabi punya pasukan pemanah terbaik. 50 di antara mereka tuh punya kemampuan memanah terbaik. Dari 50 sama Nabi dinasehatin, kamu tugasnya di atas ini. Ada namanya Jabal Rumat. Bukit Rumat, Jabal Rumat. Nah kemarin saya sama jamaah tuh naik ke bukit itu. Bukit di mana pasukan 50 pemanah Nabi itu diberdirikan. Saya sama jamaah ada fotonya. Dan ketemu Habib Ali Al-Kaf juga di sana, di Jabal Rumat, Jabal Uhud. Bukitnya memang gak terlalu tinggi. Tapi kata Nabi, kamu 50 orang ini pembeda. Ini peperangan 7 hari 7 malam. Bayangin peperangan 7 hari 7 malam. Di atas bukit Rumat itu, nanti kata Nabi, mau keadaan bagaimanapun,
mau kalah, mau menang, jangan turun dari Bukit Rumah. Ini adalah perintah nanti kamu turun kalau diperintah sama saya. Siap Nabi, wow, pada siap taat. Siap Nabi. Nanti sisanya 650 bareng saya, kita bertarung di bawah. Siap, Allahu Akbar, peranglah. 3.000 lawan 650. 50-nya di Bukit Rumah. Perang mereka terpojokan Nabi, sehingga sedekat Bukit Rumah itu pasukan Rumah, Jabar Rumah, pasukan pemanah, manahin semua 3.000 pasukan. Sehingga Khalid bin Walid yang jumlahnya 3.000 itu terbekuk lutut oleh 50 pasukan pemanah di atas Bukit Rumah. Oh, Nabi di situ langsung diakui bahwa Nabi adalah panglima perang terhebat di kota Mekah dan Madinah. Gimana 50 orang mukul 3.000 pasukan kafir Quraisy, yang mana mereka banyak di antara mereka pakai kuda. Kepukul mundur. Wah, senang semua 700 orang itu. Wah, senang, menang. Kemenangan depan mata. Kemenangan depan mata. Sehingga mundur sama Khalid bin Walid, kita mundur dulu. Ternyata mundurnya mereka, Khalid bin Walid, karena cerdas, ahli perang, jago strategi perang. Mundurnya mereka untuk maju. Jadi ini adu taktikal antara Nabi dengan Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, ini pasukan yang bikin kita sulit mengalahkan mereka nih, orang-orang di bukit ini nih, Bukit Rumah. Gimana caranya kita naklukin mereka? Mereka punya ide ngalahin sana, naik ke bukit dan lain sebagainya. Kalah, sehingga Khalid bin Walid punya ide, kita pancing mereka pura-pura kalah seperti ini, kita taruh ghanimah di bawah-bawah Bukit Rumah. Sehingga mereka mengira bahwa pasukan Islam menang, padahal kita belum kalah sedikit pun. Ini kecerdasan Khalid bin Walid. Sehingga maju lagi mereka, kalah kedua kalinya. Di situ padahal mah hanya pancingan doang. Ghanimahnya ditaruh di sana semua. Pasukan Islam seolah-olah merasa sudah menang, sehingga mereka menafikan perintah Nabi SAW bahwa yang boleh menurunkan para pasukan di Bukit Rumah hanyalah Nabi, bukan keadaan. Mau keadaan kalah, mau keadaan menang, yang boleh menurunkan itu hanyalah Nabi. Jika ngerasa pasukan di Bukit Rumah sudah menang, turunlah mereka berebut ghanimah tersebut. Dari 50 sisa cuma belasan yang di atas, yang taat kepada Nabi, sisanya pada nggak taat. Dari situlah dihabisi semua pasukan pemanah oleh Khalid bin Walid, dikuasai Bukit Rumah oleh Khalid bin Walid, sehingga Nabi dipukul mundur, bahkan gigi beliau harus rela patah dihujani dengan panah oleh pasukan Khalid bin Walid. Dan salah satu paman beliau, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, itu harus menjadi syahid. A'id ila rafiqil a'la syahidan, kembali ke Allah dalam keadaan syahid, yang jantung beliau diambil dirembut oleh seorang budak, dimakan di hadapan Nabi SAW. Dan bahkan kamu nanti kalau main Letcom, bayar 3.000 ke Letcom, itu nanti kamu lihat, itu makam tahun 1940 berapa gitu. Makkah Madinah itu pernah kebanjiran. Di situ makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ambles. Oh, kalau kita kan ngomongnya wah azab. Padahal di situ Allah menunjukkan kuasanya. Dengan banjir amblas, di situ kelihatan bahwa makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib setelah 14 abad lebih, tidak sedikit pun beliau berubah jasad dan fisiknya. Ada di YouTube, kamu lihat aja di YouTube. Fisiknya masih sama seperti dulu sampai sekarang. Bahkan bekas darah beliau di jantungnya itu masih keluar darah. Sampai sekarang masih keluar darah. Darahnya masih netes sampai sekarang. Masih segar. Padahal kejadiannya udah belasan abad yang lalu. Makanya kalau datang ke sana jangan nonton di YouTube yang gak jelas, tonton kisah-kisah Nabi banyak. Tapi bayar 3.000, nanti kalau nggak bayar dimarahin Ustadz Hakim. Dari sini Nabi kalah.
Ini menjadi kekalahan perdana bagi Nabi dan umat muslimin. Tapi mundur satu langkahnya Nabi untuk mempersiapkan langkah-langkah, ribuan langkah ke depan. Yang dari perang ini Nabi nggak pernah merasakan kekalahan. Kenapa? Karena dari kekalahan ini Nabi dan para sahabat belajar. Hikmahnya apa? Harus terus taat dan patuh kepada Rasul, karena berdampak di dunia maupun di akhirat. Karena mereka dari sini belajar terus taat dan patuh kepada Rasul, mereka nggak pernah terkalahkan dalam peperangan-peperangan selanjutnya. Terus menang. Ya makanya kalau kata Nabi, pakai ini, pakai siwak. Kata Nabi suruh begini, lakukan begini. Kata Nabi lakukan begitu, pakai begitu. Karena perintah Nabi mujarrab di dunia maupun di akhirat. Itu kedua, konsekuensi cinta kepada Nabi adalah Yang ketiga, bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah takdim. Apa? Takdim. Makna takdim. Jama takdim itu apa? Takdim. Takdim itu qaddama yuqaddimu. Apa? Yang artinya mendahului, mendahulukan atau mengutamakan segala sesuatu yang berkaitan sama Nabi. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, maka harus dibuktikan gak ada urusan yang lebih penting melainkan urusan yang bersumber dari Muhammad SAW. Kita tidak belajar hari ini karena keterpaksaan. Kita tidak melakukan aktivitas hari ini karena disuruh orang tua, disuruh guru, bukan. Kita melakukan ini dan itu karena mendahulukan baginda Muhammad SAW. Siap? Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan semuanya harus bersumber, mendahulukan demi mengutamakan baginda Muhammad SAW. Makanya tadi saya telah dijelaskan tidak sempurna iman kita kalau kecintaan kita kepada Nabi itu lebih kecil daripada kecintaan kita kepada orang tua. Ciri orang yang beriman itu kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW itu harus lebih besar, harus lebih mengungguli daripada cinta kepada ibu, cinta ke ayah, cinta ke orang tua, cinta ke pasangan, cinta ke anak. Itu semua harus diungguli dengan cinta kepada baginda Muhammad SAW. Ini ciri keimanan. Saya kalau martabat istri dilecehkan, marah. Saya kalau anak-anak santri dilecehkan, nggak diterima haknya, nggak diberikan haknya, marah. Tanya Ustaz, santri nggak dapat haknya marah. Kamu makan nasi keras aja saya marahin Pak Ade. Kalau nasinya keras, kan sempat keras kan, sekarang udah nggak keras kan, marah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dihinakan, saya akan lebih marah, melebihi marahnya saya kalau haknya santri nggak dipenuhi, kalau istri dan keluarga saya direndahkan. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad harus lebih diungguli daripada kecintaan apapun yang ada di dunia ini. Kita yang hari ini cinta kepada orang tua pun harus disumberkan kepada cinta kepada baginda Muhammad. Kalau cinta kita nggak disumberkan kepada baginda Muhammad, kita nggak bakalan pernah merasakan cinta yang sesungguhnya kepada orang tua. Nanti orang tua kita bakalan tua, bakalan lupa, bakalan hilaf, bakalan melakukan kesalahan. Sehingga kalau kita cinta ke mereka tidak didasari Nabi Muhammad,
kita bakalan kecewa ke mereka. Percaya sama saya. Jadi kalau ditanya kenapa cinta orang tua, karena Allah dan Nabi memerintahkan kita cinta ke orang tua. Sehingga bagaimanapun perlakuan orang tua ke kalian kelak, nyusahinnya mereka, ngerepotinnya mereka, nanti mereka sudah tua sakit-sakitan, kamu urusin ini itu, kamu gak bakalan perhitungan. Karena kenapa? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk terus cinta ke mereka, apapun yang mereka perbuat kepada kita. Jadi cinta ke mereka tuh bukan karena mereka melahirkan kita, bukan. Cinta mereka tuh bukan karena mereka ngasih nafkah kita, bukan. Cinta ke mereka tuh bukan karena kebaikan dan kasih sayang mereka ke kita, bukan. Cinta ke mereka karena apa? Karena Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk cinta kepada orang tua. Sepakat? Dan ini adalah bukti konsekuensi cinta kepada Nabi yang ketiga, yakni harus takdim, mendahulukan atau mengutamakan. Yang keempat, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yuhatullah, akhdul uswah. Bukti cinta kita kepada Nabi harus dibuahkan, harus dibuktikan, harus dicerminkan, harus ditunjukkan dengan akhdul uswah, ay al-ittiba. Ma makna akhdul uswah? Mengambil tauladan atau al-ittiba, yakni mengikuti. Dan saya heran sama santri sekarang. Saya tuh guru saya ngomong begini, saya ikutin cara ngomongnya begitu. Guru saya pakai cincin di kelingking kiri, saya ikutin guru saya pakai cincin di kelingking kiri. Guru saya pakai cincin di kelingking kanan, saya pindahkan cincin saya ke kelingking kanan. Ngikutin. Kenapa? Karena mereka warisannya para nabi. Bahkan kiai saya pakai sarung apa, saya ikutin. Cara pakai sarungnya, cara pakai pecinya, cara berpakaiannya, cara berbicara. Kiai saya itu kalau ngomong, kalau marah-marah itu langsung teriaknya setan. Saya ikutin. Santri kalau lagi kesel saya panggil setan. Meskipun yang teriakin bukan setan, iblis. Ya belum ada yang diteriakin setan. Gimana mereka nyebar kasih sayangnya? Gimana cara berpakaiannya? Gimana cara berbicaranya? Bagaimana bentuk gelasnya? Apa yang menjadi makanan kesukaannya? Jadi makanan kesukaan kita. Sekarang kalau ditanya, Nabi kita nggak suka makan bawang. Nabi itu nggak suka makan bawang. Meskipun bawang nggak haram. Tapi di kita nggak ada yang peduli. Padahal kalau ada makan sambal matah misalkan, itu banyak bawangnya. Pengen banget makan sambal matah, tapi karena cinta ke Nabi diikutin, ditinggalin sambal matah, dia tinggalin itu sambal demi ngikutin Nabi sekali aja. Itu bentuk ittiba, mengikuti daripada Nabi. Jadi apa yang menjadi kecintaan Nabi jadi kecintaan kita. Apa yang menjadi ketidaksukaan Nabi menjadi ketidaksukaan kita. Nabi senang ini kita ikutin, Nabi nggak senang ini kita tinggalin. Ini bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah konsekuensi cinta kepada baginda Nabi yang keempat, yakni akhdul uswah atau al-ittiba. Mencintai Nabi ya berarti cinta kepada keluarganya. Ngikutin gimana para anak-anak perempuan Nabi berbicara. Anak perempuan Nabi itu nggak ada yang teriak-teriakan. Anak perempuan Nabi suka pakai siwak. Perempuan-perempuan tuh Sayyidah Fatimah pakai siwak. Bahkan Sayyidina Ali itu makhluk sesuatu yang paling dikeselin seumur hidup Sayyidina Ali itu siwak. Kenapa? Karena satu-satunya yang merasakan bibir daripada Sayyidah Fatimah selain Sayyidina Ali siwak. Makanya Sayyidina Ali cemburu sama siwak. Ya siwak sampai bikin puisi dengan karena itu. Gara-gara cemburu ke siwak. Sampai
Sayyidina Ali saking keselnya ke Siwak, ma faza minni ya Siwak siwaka. Sampai ngomong begini, Siwak, gua tuh paling jago duel 1 lawan 1. Bahasa Betawinya ini. Nah, Sayyidina Ali tuh peperangan tuh nggak melulu 100 lawan 100, enggak. Kadang peperangan tuh ngutus 1 lawan 1. Nah, Nabi kalau ngutus 1 lawan 1 itu nggak ngutus Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar lawan 10 lawan 20 kebanting itu 20 orang. Tapi Nabi kalau lawan 1 lawan 1 yang diutus Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali setiap duel begitu nggak pernah kalah. Makanya ketika Sayyidah Fatimah pakai siwak, diambil siwaknya sama Sayyidina Ali, saking cemburunya. Ngomong begini ke siwak, ma faza minni ya siwak siwaka. Gak pernah saya duel 1 lawan 1 kalah, selalu menang. Siwaka ya siwaka. Kecuali ente wahai siwak, katanya. Karena kenapa? Ya kalah Sayyidina Ali. Buktinya apa? Sayyidah Fatimah senang dengan siwak. Pakai siwak. Perempuan senang ini, senang itu, ikutin bagaimana para keluarga Nabi mengikuti daripada sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan daripada konsekuensi cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus dibuahkan dengan 4 hal tadi. Pertama apa? Ta'zim. Kedua, taat. Ketiga, keempat, akhdul uswah atau al-ittiba. Santri harus ngikutin. Kenapa kamu harus mencintai gurumu? Karena gurumu itu para pewaris Nabi. Kenapa kamu harus cinta ke kiai dan ulama dan para habaib? Karena mereka pewaris Nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, memang tidak ada nabi setelahku, kata Nabi. Tapi aku mewariskan 1 hal di dunia ini, yakni para ulama warasatul anbiya. Bahkan saking tegasnya ulama warasatul anbiya, Nabi mengatakan ulama ummati kal anbiya bani Israil. Kalau ada nabi setelahku, pasti Sayyidina Abu Bakar jadi nabi, Sayyidina Utsman jadi nabi, Sayyidina Ali jadi nabi. Kenapa? Karena kecerdasan mereka sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Gak terima Nabi Musa dengan hal begini. Masa saya disamain sama umat panjenengan? Kata Nabi Musa, kok saya sama kedudukannya sama umatnya Nabi Muhammad, padahal saya nabi. Umatmu ya umat, hamba saya, hamba. Saya nabi, engkau gak bisa disamakan saya dengan ulama. Gak terima. Maka dengan hal itu membuktikan bahwa ulama umatku kal anbiya Bani Israil, Nabi Muhammad manggil Imam Ghazali untuk membuktikan kepada Nabi Musa. Nanti kisah lebih lanjutnya insyaallah dibahas di dalam kitab Ayyuhal Walad. Yang intinya kalian tuh harus ngikutin guru-guru, harus ngikutin Habib Ahmad. Kemarin ceramah tentang apa? Ikutin, amalkan. Habib Ahmad suka pakai gamis, pakai gamis, ini bagus, kelas 1 pakai gamis. Kiai kamu suka pakai apa? Peci putih, pakai peci putih. Suka pakai peci hitam, pakai peci hitam. Apa yang menjadi kesenangan mereka, jadi kesenangan mereka. Cara berjalannya mereka gimana, ikutin cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara pakai dalamannya, dan lain sebagainya, semuanya diikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbil fana bima